A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsira. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, hingga kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat serta salam mari kita senantiasa sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kelak kita berharap mendapatkan syafaat yaumil akhir. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita kembali akan menelusuri jejak-jejak perjalanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu sirah nabawiyah. Pada pagi hari ini kami kembali akan mengingatkan kita semua mengenai kebiasaan Rasulullah SAW, dan pada pagi hari ini khususnya yang berkaitan dengan bagaimana cara ibadahnya Rasulullah SAW. Minggu lalu secara global kita sudah sama-sama mendengarkannya atau menyimaknya. Ada 3 hal yang kemarin kita bahas, yaitu terkait dengan bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW, kemudian bertutur kata serta bercandanya. Khusus dengan ibadahnya Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, dan jadikanlah penyejuk hatiku dalam salat. Jadi yang utama di dalam kehidupan Rasulullah adalah salatnya. Salat malam beliau misalnya, beliau bersolat malam sepanjang malam, kadang membaca 1 ayat lalu berhenti menangis, begitu menikmatinya ibadah, karena memang memahami artinya dan memang bahasanya, sehingga beliau begitu dalam memaknainya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama juga mencoba mendalami makna-makna dari apa yang dibaca atau dilantunkan di dalam sholat tersebut. Begitu juga ketika Rasulullah sujud, beliau berlama-lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun. Kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang sudah maksum atau sudah diampuni dosanya. Akan tetapi beliau tetap mensyukuri nikmatnya, tetap sebagai hamba Allah, tetap melakukan satu hal yang sebaiknya
yang dilakukan oleh hamba Allah, yaitu mendekat manakala kita sedang bersujud, karena mana waktu sujud adalah tempat yang paling dekat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian juga di dalam beribadah itu sebaiknya ada konsistensi. Ini saya mengulang kembali saja, mengingatkan kita kembali karena ini sangat, menurut saya sangat penting. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib misalnya, atau sholat witir, atau sholat duha. Sabda beliau bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Maka ada beribahasa, walaupun kita sedekah cuma 500 rupiah gitu, atau mungkin dengan senyum saja, maka senyum nggak pernah berhenti karena kita dalam kondisi carut marutnya hati gitu. Akan tetapi manakala kita bertemu teman atau dengan siapapun, walaupun dalam keadaan hati mendung, kita menampakkan kepada teman kita bahwa kita dalam keadaan yang berbahagia. Maka itu adalah satu bagian juga jalan bahwa dengan cara begitulah maka kita seolah-olah juga kita mencoba memaksa untuk diri bagaimana untuk selalu bersyukur atas nikmat. Misalkan dalam contoh beribadah bagaimana kita konsisten, yaitu kalau kita sudah melakukan, membiasakan ibadah sholat puasa sunnah misalnya Senin Kemis, maka istiqomahlah melaksanakan Senin Kemis, yang sampaikan bahwa nanti menjadi ahli yang puasa Senin Kemis. Begitu juga dengan ahli zikir, maka zikir sore dan pagi menjadi kebiasaan, maka dia menjadi ahli zikir. Begitu juga yang sholat malam, maka dia menjadi ahli sholat malam. Nanti insya Allah kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki jalan masing-masing menuju jalan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semua berarti kita mencoba menerapkan di dalam kehidupan kita adalah rasa syukur yang begitu mendalam. Dengan dicontohkannya oleh Rasulullah SAW, kita beribadah yang konsisten, berbuat baik yang konsisten, maka insya Allah akan menjadikan orang kita ini adalah orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepada kita. Pelajaran untuk kita semua, barangkali ini saya ingatkan kembali karena kemarin sudah dibahas, tapi alangkah baiknya kalau kita mengingat kembali. Jadi beribadah itu bukan hanya karena kewajiban, akan tetapi menjadi bentuk cinta kita dan menjadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga kualitas, ini adalah yang paling utama barangkali ya di dalam suatu ibadah, bahwa menjaga kualitas dan kontinuitas ibadah adalah kunci kemuliaan seorang muslim. Karena dengan itu maka ibarat kertas yang bersih tidak pernah dikotori, maka sekalipun dilipat, disimpan, kita lihat suatu saat tetap kertas itu bersih dari noda-noda yang tidak kita inginkan. Begitu juga apabila kita selalu berbuat baik, maka hati kita insya Allah menjadi bersih, dan itulah yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita mencoba
menelusuri salah satu kebiasaan Rasulullah di dalam kehidupannya yang sangat penting bagi kita semua, yaitu sholat berjamaah. Di mana Rasulullah SAW menginginkan menyontohkan kepada kita semua, sekalipun dalam keadaan perang, maka sholat berjamaah selalu ditegakkan. Marilah kita sama-sama mencoba melihat barangkali sedikit rahasia hikmah sholat berjamaah tersebut. Dalil tentang sholat berjamaah di dalam surat An-Nisa ayat 102 yang artinya perintah sholat berjamaah bahkan dalam keadaan perang. Juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Menunjukkan bahwa sholat berjamaah begitu pentingnya. Kemudian dalam hadis, sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian. Sholat berjamaah terdiri dari 20 derajat keutamaannya berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mau berjamaah. Begitu juga ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Orang buta yang datang kepada Rasulullah SAW masih diwajibkan juga berjamaah jika mendengar azan, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, rahasia dan hikmah sholat berjamaah begitu perlu kita mencoba mendalaminya atau mencarinya. Kenapa begitu pentingnya sholat berjamaah? Sehingga sholat, rahasia dan hikmah sholat berjamaah salah satunya adalah syiar Islam dan identitas Islam. Ketika kita mendengar azan, kemudian jamaah datang, masjid menjadi hidup dan Islam menjadi tegak. Kemudian salat berjamaah adalah tanda keberadaan Islam di suatu tempat. Kemudian menguatkan persatuan dan persatuan, atau yang disebut ukhuwah. Di dalam salat berjamaah salah satunya saf harus lurus, semua sejajar, tidak ada perbedaan jabatan. Siapa yang hadir duluan, maka dia yang paling berhak utama di paling depan, dan tetap berbaris lurus bersama-sama, apakah itu pejabat atau itu petani atau bukan pejabat, atau pegawai atau bukan pegawai. Ini membentuk kesetaraan atau kesamaan, persaudaraan dan persatuan. Kemudian juga disiplin dan ketaatan kolektif. Ketika azan berkumandang, semua aktivitas dunia dihentikan. Ini membentuk karakter disiplin kita semua.
karena kita siap taat pada perintah Allah dan melatih kebersamaan. Kemudian juga kita akan mendapatkan satu nilai yang lebih, yaitu ditinggikannya derajat dan dihapusnya dosa. Kita mengetahui, sering kita dengar daripada para ustadz, para ulama yang menyampaikan bahwa setiap langkah ke masjid menjadi penghapus dosa dan meningkatkan derajat. Jamaah bukan hanya salat tetapi perjalanan spiritual. Rahasia yang lain adalah benteng dari kemunafikan, bahwa sholat berjamaah subuh misalnya dan isya adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Konsistensi berjamaah adalah bukti nyata orang-orang yang beriman. Jadi bisa dibedakan orang-orang yang subuhnya dan isya-nya berat, berarti di dalam kajian ini menunjukkan bahwa mereka masih tergolong orang munafik. Jadi berat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bukti bahwa imannya masih lemah. Bukan imannya tidak ada, berarti imannya masih lemah. Oleh karena itu perlu dikuatkan. Rahasianya selain itu adalah masjid sebagai pusat pusat peradaban. Di zaman Nabi Muhammad SAW, zaman para sahabat, masjid adalah pusat pendidikan, musyawarah, strategi dan sosial. Kita ketahui saat ini kita kalau ada khotib menyampaikan bahwa, atau mungkin pengurus masjid jangan dijadikan tempat pidatonya politik, jangan dijadikan ajang politik gitu kan. Sekarang ini belakangan ini seperti itu gitu. Ternyata kalau kita menelusuri sejarahnya, bahwa Rasulullah membangun ketika datang ke Madinah, yang dibangun adalah masjid, sehingga semua kaum muslimin bisa berkumpul di masjid tersebut, kemudian bisa berdiskusi dengan Rasulullah dan para sahabatnya, bisa membahas hal-hal yang penting di dalam membangun Islam. Jadi seperti bagaikan bumi dan langit, mungkin kalau bilang sekarang mah ya. Jadi apa yang dilakukan oleh para penghulu kita dahulu dengan keadaan kita sekarang, justru kita ini hanya seolah-olah agama ini sebagai ritual belaka, tidak boleh membahas apa-apa lagi. Ada yang bahkan berjualan nggak boleh di dekat-dekat masjid. Padahal kalau kita melihat Rasulullah SAW membahas ekonomi, itu adalah dilakukan di masjid. Walaupun memang ada beberapa hadis yang jangan berjualan di masjid karena mungkin mengganggu. Intinya adalah mengganggu. Tapi zaman dulu, kalau saya lihat, bukan zaman dulu ya, di dekat-dekat masjid, misalkan di waktu itu saya bekerja di Gedung El Nusa di Jalan TBC Matumpang.
penyelenggara masjidnya atau para DKM-nya malah justru menyediakan tenda-tenda kecil, malah kata manakala mau sholat Jumat diberikan kios-kios kecil gitu untuk berjualan kepada para pedagang. Tetapi ketika azan berkumandang memang harus ditutup, tidak boleh ada yang berjualan, mereka harus semua masuk masjid. Kalau di Arab memang beda kan, kalau ketika azan masih melakukan perniagaan maka tokonya akan ditutup oleh pemerintahnya karena memang ada aturannya. Tapi kalau di kita kan tidak ada aturan itu. Tapi intinya adalah bahwa masjid adalah pusat segala kegiatan umat Islam yang melahirkan kebaikan-kebaikan untuk semua umat Islam dan semua masyarakat yang berada di suatu negara. Dengan salat berjamaah, akhirnya masjid hidup kembali menjadi pusat umat. Ini yang disampaikan tadi, bahwa begitu umat akan selalu berkumpul di masjid, baik dalam waktu-waktu sholat berjamaah, tetapi sebelum waktu sholat berjamaah pun umat sudah banyak yang meramaikan masjid, misalkan di pelatarannya, melakukan perekonomian. Kemudian rahasia yang lain adalah menyaring dan menguji kesungguhan iman, bahwa sholat sendirian bisa asal-asalan, bisa dirasakan oleh kita semua ya. Ini pengalaman pribadi juga. Ketika kita sholat di rumah, udah pakai kaos oblong, pakai celana, atau mungkin kita ambil sarung, kita pakai kaos oblong aja gitu. Padahal intinya sama, bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beda cara mensikapinya. Menganggap auratnya sudah tertutup, cukuplah gitu. Akan tetapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sesungguhnya adalah kesempurnaan, keoptimalan dari persiapan kita, bagaimana kita akan menghadap yang paling utama ya, yang memiliki kita, yang menciptakan kita, yang memberi hidup kita, yang mematikan dan yang menghidupkan. Manakala kita sudah mengingat itu sebenarnya, maka itu adalah suatu bagian yang disebut tingginya keimanan kita. Maka dimanapun berada, persiapan itu akan dilakukan. Kita tidak akan berbuat asal-asalan. Karena sendirian misalkan di rumah, ya biasa-biasa aja, cukup dengan kaos oblong gitu kan, pakai sarung, udah menutup auratnya, dan adabnya ya badannya sudah tertutup. Begitu kita tidak hadir ke masjid, ya kan, maka otomatis kita akan berpakaian yang paling baik, pakai wangi-wangian, bahkan kita sudah menggosok gigi. Ada yang punya sorban, kita pakai sorban, dan gitu kan, karena semuanya adalah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi menampilkan yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat berjamaah itu adalah mengharuskan taat pada imam, disiplin dan penuh adab. Jadi kemarin sudah dibahas juga oleh guru kita ya, Pak Ustadz Ahmad Yani, bahwa ketika kita berimam, maka kita punya adab terhadap imam tersebut. Kita samina wa ata'na terhadap imam. Jadi
Tapi ada sebagian ulama bahwa ketika bacaan imam salah misalkan, ya kita koreksi sendiri. Jadi untuk memisahkan diri dari barisan sholat berjamaah, ya berusaha untuk coba kita bersabar gitu ya, bahwa kita sedang dipimpin untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua sudah tahu bagaimana hukum-hukumnya ketika kita berjamaah. Rahasia ini adalah bahwa Allah ingin melihat siapa yang benar-benar serius di dalam ibadah. Kita mengetahui juga bahwa ada ulama yang menyampaikan bahwa sholat itu adalah mi'rajnya kaum muslimin. Kalau kita lihat, kita dari rumah kita ambil wudhu, kemudian kita berjalan menuju masjid. Tadi disampaikan bahwa langkahnya yang pertama adalah menghapus satu dosa, yang langkah satu adalah meninggikan derajat. Terus berjalan, kemudian masuk masjid. Masuk masjid kita melaksanakan sholat. Maka itu adalah kita secara spiritual kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebut dengan mi'rajnya kaum muslimin, sholat itu. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam implementasinya kehidupan kita sehari-hari, maka ini adalah satu hal yang mungkin juga perlu kita ketahui, bahwa ayah harus menjadi teladan dengan mengajak anak ke masjid. Kemudian pemuda menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan, bukan hanya tempat sholat. Jamaah juga bisa mempererat hubungan sosial, bertemu tetangga, saling sapa, saling mendoakan. Sholat berjamaah membentuk karakter pemimpin dan pasukan yang disiplin. Kalau kita uraikan sebenarnya cukup panjang ya, cukup memerlukan waktu yang banyak juga di dalam membahas implementasi sholat berjamaah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebagai yang digariskan beberapa poin tadi, bahwa ayah harus menjadi teladan dengan mengajak anaknya ke masjid. Ini kan membentuk kebiasaan. Pertama adalah membentuk kebiasaan, bahwa yang disebut guru kencing berdiri, ya kan, murid kencing berlari. Kalau ayahnya menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anaknya insya Allah juga akan mencontoh orang tuanya. Karena Rasulullah SAW di dalam mendidik para sahabatnya juga tidak banyak berbicara, tetapi justru mencontohkan. Makanya kalau di dalam hadis kita juga sering mendengar bahwa bagaimana sholat yang harus ditegakkan, kata Rasulullah, lihatlah aku, gitu kan, contohlah aku. Maka kita sebenarnya sebagai orang tua juga ada sebagai figur terhadap anak-anak dan keluarganya. Bagaimana kita berperilaku dalam kesehariannya. Kalau kita tidak terbiasa membaca Al-Quran gitu kan, maka anak-anak kita lebih suka ngobrol mungkin atau main gadget. Apalagi sekarang ini gadget adalah satu tantangan yang sangat berat bagi semua manusia. Karena kalau sudah pegang HP, udah pasti baca gitu ya Pak Eri ya. Pertama baca IG dulu,
buka IG, habis buka IG, buka TikTok, oh saya punya ini nih, FB, baca FB, habis baca FB, belum kita mau belanja ada Shopee gitu kan, Shopee, apalagi gitu. Jadi itu bayangin aja, IG-nya 5 menit, Shopee-nya bisa jadi lebih 5 menit, karena kan mencari barang gitu kan, banyak sekali gitu, kebutuhan. Nanti lihat TikTok gitu kan, nanti lihat IG, lihat email, Al-Qur'annya akhirnya loh udah mau dekat lagi azan. Waktu itu begitu tersitanya oleh apa namanya media sosial, maka seharian bisa begitu. Maka ada banyak di antara kita barangkali ada yang justru terbuai dengan apa namanya gemerlapnya media sosial gitu, yang ternyata bisa juga nonton gitu kan, nonton arisan, nonton apa namanya lapor Pak gitu, banyak sekali itu. Jadi habis waktu itu untuk mengarungi menelusuri media sosial. Akhirnya juga anaknya juga, apalagi kalau sudah suka game gitu kan ya, udah main game ya sudah, daripada ngobrol mungkin dia bilang nanti Pak, sebentar lagi Pak, tanggung lagi main game gitu. Jadi begitu sulitnya keluar dari apa namanya lilitan media sosial ini. Jadi figur ayah ini begitu dituntut, figur orang tua itu begitu tuntut kuat oleh keluarganya, bagaimana menjadi figur yang menampakkan kemusliman, bahwa dengan tadi sering ke masjid, selalu sholat berjamaah, maka anak pun ketika kita ngajak misal sama orang ibunya ya, ibunya coba nak ke masjid, ayahnya sudah ke masjid gitu. Sehari nggak bisa, 2 hari nggak bisa, tapi terus bagaikan air yang menetes ke atas batu gitu kan, bahwa lama-lama juga akan jadi bolong. Itu adalah peribahasa seperti itu. Itu juga yang disebut menjadikan ada kiai yang namanya kiai ya dinamai oleh batu bolong itu gitu. Jadi memang menunjukkan perilaku baik juga perlu proses yang lama gitu. Begitu juga mendidik anak-anak, memerlukan proses yang lama dan konsisten. Akhirnya tadi dengan kita sering anak kecil, waktu kecil melihat kebiasaan orang tuanya, maka sudah besar akan menjadi terbiasa juga dia hadir ke masjid. Nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini ya gitu. Barangkali cukup realitas ya, bahwa anak muda itu sedikit yang ke masjid, yang alasannya sekolah gitu kan, SD, SMP, sekolah pagi, ya mungkin subuhnya udah tergopoh-gopoh untuk menyiapkan sekolah, tapi asar dan maghrib, isya masih belum ke masjid gitu kan. Tapi masih ada alasan sedang belajar, les segala macam gitu kan. Tapi sesungguhnya gitu kan, kalau kita lihat bahwa begitulah saat ini, begitu pentingnya urusan dunia, sehingga urusan akhirat seolah-olah menjadi yang nomor sekian. Akhirnya kalau saya lihat di desa gitu ya, kehidupan di desa yang anak-anak remajanya yang memang banyak lari ke kota gitu ya, begitu sepi masjid itu. Jadi masjidnya besar, tapi yang sering orang sampaikan gitu kan,
yang azan dia, yang qomat dia, yang imam juga dia, makmumnya juga ya dia aja gitu. Nah, itu yang terjadi saat ini. Alhamdulillah di masjid kita ini masih kita nampak ya, ada kehidupan bahwa setiap waktu sholat ramai dan setelah subuh pun masih ramai. Jamaah yang dirahmati Allah, barangkali yang di dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari ini, bahwa kita memang perlu ya mengulang-ulang apa yang telah kita bahas ini supaya menjadikan suatu pemicu di dalam kehidupan kita, bahwa diingatkan kembali gitu, kembali. Kita terkadang imannya turun, juga terkadang imannya naik. Alhamdulillah pada saat naik ya kita bisa rajin ke masjid. Terkadang kita begitu ada hujan turun sedikit saja, tetapi kita sedang di rumah misalnya, tapi iman lagi turun, maka kita memilih saya di masjid, di rumah saja salatnya gitu. Jadi nilai perjuangannya kurang gitu kan, semangatnya kurang. Padahal sesungguhnya pada saat itu iman kita sedang turun. Oleh karena itu, dengan kita terus mengulang-ulang apa yang kita bahas, pernah kita lewati, itu adalah bagian dari untuk membangkitkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berusaha berdisiplin di dalam kehidupan kita, dan insya Allah juga akan terjauh dari perbuatan maksiat. Karena sesungguhnya bahwa sholat itu adalah tiangnya agama, dan bagi laki-laki tadi adalah sholat berjamaah menjadi yang sangat utama. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita mengingat bahwa pahala 27 derajat di dalam sholat berjamaah menunjukkan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala memberi pahala 27 kali lipat dibanding skala sendirian. Ini bukan sekedar bonus ya, bukan sekedar bonus pahala, tetapi tanda bahwa sholat berjamaah punya nilai syiar dan kebersamaan. Salat bukan hanya ibadah individu, tapi juga ibadah sosial yang menegakkan agama secara kolektif. Jadi tadi kita sudah mengetahui bahwa di mana terdengar azan, kemudian didirikan sholat berjamaah, maka menunjukkan di wilayah itu ada umat muslim. Jadi secara otomatis masyarakat menilai bahwa di wilayah Pamulang itu banyak muslimnya. Dari mana mereka bisa menunjukkan banyak muslimnya? Dia melihat salat berjamaahnya. Itu adalah salah satu ukuran gitu ya. Bahwa dengan melihat orang berbondong-bondong ke masjid gitu kan, berarti memang banyak umat muslim di daerah tersebut. Jadi itulah yang disebut dengan memiliki nilai syiar di dalam kehidupan bermasyarakat.
Di samping juga memang memiliki nilai kebersamaan yang tadi bahwa entah si fulan itu sebagai pekerja kasar gitu kan, kemudian si fulan sebagai pekerja istimewa gitu kan, direktur, yang sebawah-bawahan, yang satu kuli kasar, yang satu mandor gitu kan, yang satu Pak Lurah, yang satu mungkin cuman rakyat biasa kan gitu. Tapi ketika masuk di dalam masjid, kita berbaur, tidak mengatakan bahwa kamu pekerja kasar maka kamu berada di baris yang paling belakang, tetapi kita akan berdiri tegak bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hadir duluan maka itulah yang paling depan gitu. Dan berbaris bersama-sama. Kalau Pak Lurah datang belakangan, ya Pak Lurah pasti di belakang gitu. Walaupun terkadang karena ada adab dan etika masih diberikan jalan bagi para pejabat untuk bisa sholat di baris terdepan gitu. Tapi bagi pejabat yang paham tentang agama, dia tidak akan maju gitu kan. Dia tidak akan melewati atau melangkahi baris-baris yang sudah terbentuk. Dia akan tetap berdiri di belakang. Tapi ya tidak banyak juga, masih ada juga ketika dikasih kesempatan ya. Itulah etika timur ya yang ada di negeri kita, bahwa menghargai orang lain itu begitu tinggi. Tapi itu adalah satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa sholat berjamaah itu membentuk karakter kita, tidak berpikir individu gitu, tapi selalu berpikir bagaimana kita hidup bersama, bagaimana kita bisa bersosialisasi, bagaimana kita bisa menegakkan agama secara kolektif, secara bersama-sama. Ya alhamdulillah di masjid kita ini kita seperti lihat ya bahwa kita sudah bisa sama-sama membangun merenovasi masjid ini secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita bisa bekerja bersama-sama untuk memperbagus masjid tempat kita beribadah ini. Dan alhamdulillah juga kita sudah selesai. Itu suatu hal yang pencapaian yang perlu disyukuri oleh kita semua. Dengan hidup bisa bergotong royong seperti itu, sebenarnya itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bisa mengetahui bahwa si fulan dalam keadaan seperti apa, misalnya gitu kan. Kalau zaman dulu ya kan sahabat 3 hari tidak ke masjid aja, maka Rasulullah akan menanyakan, si fulan kemana kok tidak 3 hari nggak ada gitu. Maka kalau memang dibilang sakit, beliau akan datang ke rumahnya untuk segera mengunjunginya. Dengan kita berjamaah tadi, maka kita akan mengetahui kondisi-kondisi sahabat-sahabat kita, saling bertanya, si ini kenapa, si ini kenapa. Itulah yang disebut bahwa kita memperhatikan juga lingkungan, memperhatikan teman-teman kita, sehingga kita ada nilai-nilai sosial, ada nilai-nilai perhatian yang kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, bahwa dahulu Rasulullah berbuat seperti itu, maka kita juga berbuat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berarti apa yang kita lakukan juga memiliki nilai ibadah, yaitu adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Terakhir adalah
penghapus dosa dan penjaga diri. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang berwudu lalu berjalan ke masjid, setiap langkahnya akan menghapus satu dosa dan meninggikan satu derajat, sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya. Itu adalah hadis riwayat Muslim. Jadi mudah-mudahan yang kita ketahui sebagaimana yang tadi kami sampaikan, menjadikan pengingat dan selalu menyemangati diri kita untuk bisa hadir ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ke masjid dimanapun kita berada. Kita kadang-kadang kalau sedang bepergian gitu kan ya, perhatian itu jadi kurang gitu kan. Kita tidak mencari masjid kalau sudah waktu sholat, tapi kita memikirnya yang efektif gitu kan ya, menurut kita nanti sholatnya di rumah saja gitu kan. Karena kalau mungkin dilihat, oh waktu zuhur masih ada kan gitu kan. Tapi belum, ini pengalaman saya gitu kan, belum mencari yang utama gitu, tapi masih mencari, oh masih bisa gitu, masih bisa, ya sudahlah nanti aja salat di anu aja gitu, di rumah saja gitu. Padahal pada saat ini kan begitu mudahnya masjid banyak dimanapun di pinggir jalan, dan kita bisa menempuhnya di dalam waktu yang singkat gitu. Jadi memperhatikan hal itu kadang-kadang kita masih tetap mendahulukan keperluan kita, keperluan dunianya. Kalau saya masih berpikir seperti itu, kadang-kadang suka sedih gitu juga gitu. Kenapa saya masih begitu ya gitu. Jadi kalau ditanya, Pak mau sholat di mana? Jam berapa nih? Nanti aja di rumah. Kalau sudah masuk mall, barangkali kita, alhamdulillah kita pas masuk mall, kita cari musola dulu, baru kita belanja atau makan kan gitu ya. Tapi kalau lagi di perjalanan gitu kan, tanggung gitu, padahal misalkan di UIN juga ada masjid gitu kan. Tapi di Cirende, di Santratek itu, Pak mau sholat di mana? Entar ada di rumah gitu. Jadi lewat jamaahnya, nggak dapat tuh jamaahnya di masjid itu gitu. Nah seperti itu gitu, pengalaman saya gitu. Barangkali itu aja yang ingin kalian disampaikan. Oh ya, satu lagi barangkali ya yang ingin saya sampaikan, bahwa bagaimana adab Rasulullah SAW gitu ya, yang juga dicontoh oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in gitu, para ulama-ulama besar yang kita mengikutinya. Jadi di dalam kehidupan bermasyarakat itu ada satu hal yang disebut peribahasa, di mana bumi dipijak, langit dijunjung gitu ya. Jadi adab itu sangat dicontohkan oleh para imam, terutama yang kita lihat adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal gitu kan, Imam Hambali, yang kebetulan mereka memang murid dan gurunya. Ketika guru hadir di tempat muridnya yang biasanya pakai kunut misalnya gitu kan, itu satu ingatan kita saja gitu kan. Tetapi Imam Syafi'i tidak membaca kunutnya. Begitu juga ketika Ahmad bin Hambal ketika mengunjungi gurunya gitu kan, Ahmad bin Hambal membaca kunut di salat subuh. Pertanyaan dari para murid-muridnya, kenapa imam seperti itu gitu kan? Tapi mereka menjawabnya adalah menghargai bahwa kebiasaan lokal yang ada di situ, maka dia mengikuti kebiasaan yang di lokal tersebut. Itu yang disebut dengan dimana bumi dipijak,
sangat dijunjung, jadi menghormati orang lain lebih penting gitu. Jadi tidak aku seperti ini gitu, tapi melebur gitu kan, melebur di dalam situasi yang menyenangkan semuanya. Itu juga dicontohkan oleh salah satu ustadz kita ya, yang suka datang ke sini itu, Ustadz Cahyo gitu. Itu suatu hal yang barangkali nyata ya. Beliau adalah sering sebagai imam tetapnya di Masjid Arkom, Al Arkom gitu kan. Beliau adalah lebih condong di Muhammadiyah kan gitu kan. Muhammadiyah tidak membaca basmalah secara jahar. Tapi ketika beliau mengimami di Masjid Anas ini, beliau tahu kalau Masjid Anas ini dengan menjaharkan basmalah gitu. Maka beliau tidak serta-merta saya biasa di Masjid Al-Arqam tidak baca basmalah dengan jahar gitu kan. Tapi beliau membaca basmalah di sini dengan bacaan yang jahar. Itulah adab yang saya pikir itu adalah suatu hal yang baik sekali dilakukan dan dicontohkan oleh seorang ulama. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mungkin lebih kurangnya atas kehilapan saya mohon dimaafkan. Ada pertanyaan, paling ada yang masukan, kami silakan Pak. Sebelum masuk suruk ada 5 menit. Suruknya udah masuk tapi belum lewat ya. Kenapa? Jadi urun rembuk dalam rangka memperbaiki ibadah kita sebenarnya sih. Oke, kalau tidak ada mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.